jangan tegang, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, yang santai walaupun hanya tiga, tapi santainya hati, merasa puasnya hati, tenang hati. Dengan itu berarti guru kita memberikan bonus dunia dan akhirat. Amin. Bonusnya urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana beliau saja? Bagaimana beliau jangan atur? Kalau ruh saja bisa diatur, apalagi urusan dunia. Beliau adalah pimpinan ruh, guru ruh, dokter ruh, at-tabibur ruhaniyu, al-arifu ala afatil qalbi, al-qadiru ala dawaiha. Dokter ruhani yang tahu malapetaka hati. Pikir saja. Tidak ada yang tidak dikasih solusi sedikit. Semua pedagang hancur datang ke Abah. Lumayan daripada datang kepada orang yang tidak benar. Datang ada apa? Saya apa? Dagang saya hancur. Mau apa? Ya saya ingin ada kemajuan aja. Jangan jatuh bangun. Kata Abah. Kalau tidak mau jatuh bangun, jangan dagang atuh kata Abah. Pagi-pagi cerah kita sudah berkumpul di tempat yang penuh barakah, penuh rahmat. Adalah merupakan uluran tangan guru kita pengasahabah. Masih kita memenuhi lambaiannya. Inilah lambaian tangan Tuan Syekh Ahmad Sohibullah Fatih, guru pembimbing ruh kita, agar kita selalu bersamanya. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita berada, jangan sampai lepas darinya. Berdasarkan firman dan sabda, firman Allah, sabda Rasul, kita tidak boleh lepas, jangan lepas diri dengan orang pembimbing ruh kita kepada Allah. Hadis kun ma Allah, fa in lam takun ma Allah, fa kun ma aman kana ma Allah, fa innahu yusil khair. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun adalah kamu, beradalah kamu ma Allah, bersama Allah. Fa in lam takun ma Allah, apabila kamu tidak berada bersama Allah karena tidak mampu, belum mampu atau belum tentu mampu bersama Allah, faktur wa aman kana Allah, maka beradalah kamu di mana saja, sedang apa saja, kemana saja kita pergi, berada di samping orang yang selalu bersama Allah. Fa innahu yusiluka ya, karena dialah yang akan mengantarkan, menyampaikan kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima olehnya, oleh para sahabat seluruh murid. Insyaallah murid yang patuh, tumut, bahasa sulamah tumampi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau amalkan. Amin. Para ikhwan sekalian, selama saya ikut Malakiban sejak tahun 70-an sampai tadi malam, baru malam tadi ada mendoakan kepada Bung Karno. Pertama mendoakan kepada pengasahabah, kedua mendoakan kepada Bung Karno, salah seorang dari dua proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa? Karena tadi malam dibuka Malakiban perdana di Masjid Al-Hadi. Al-Hadi itu bapaknya Rusman Hadi. Rusman Hadi itu jenderal polisi bekas Kapolri. Jadi tadi malam dibuka pengajian Malakiban perdana di masjidnya mantan jenderal, mantan Kapolri, yaitu di rumah Bapak Jenderal Rusman Hadi, yang kaitannya sangat erat sekali dengan Bung Karno. Jadi keluarga Bung Karno tadi malam
kumpul di Masjid Al-Hadi, makanya Bung Karno didoakan. Jadi sudah perjalanan manaqib kita sekarang sudah ke proklamator sekarang. Jangan dianggap Bung Karno tidak ada, karena kita duduk di Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya oleh dia. Dia adalah suara kita. Kita tidak ikut meneriakan kami bangsa Indonesia. Itu kan sudah diteriakan di waktu-waktu tertentu. Kalimat itu terutama apabila peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu suka diteriakan, ada petugas khusus. Jangan juga tidak semulia petugas khusus untuk membacakan detik-detik proklamasi itu. Harus dilatih. Orang paling tinggi badannya, paling kekal, paling kuat, paling pintar otaknya. Tidak memilih orang bangsa Indonesia yang berdoa, yang paling pintar. Jalannya juga tidak jalan umum seperti mau jalan ke mall. Diatur. Tidak sembarangan. Kiri. Tidak ada kanan, kiri. Kiri malah. Ada pasti berasa kan? Ada kelompok berapa orang? 17. Kelompok berapa orang? 8. Kelompok berapa orang? Itu bukan simbol itu. Bangsa Indonesia harus ngerti. Supaya tahu bangsa Indonesia yang baru nongol di permukaan ulang tahun itu bahwa negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 40. Maka ini seragam. Maksudnya apa? Supaya seragam bangsa ini itu turun terhadap aturan. Masya Allah. Aceh diserang tsunami, Lebih Gajah diserang sampah, Nias diserang gempa, parlemen gedung DPR MPR diserang loncat ke meja. Mana yang bisa di antara yang 4 itu? Yang paling membahayakan yang mana? Aceh, Nias, sampah di Gajah, atau yang loncat ke meja di DPR? Harus tahu bangsa. Makanya SMS ke HP saya tidak ada, tidak ngasih alamat, cuma kok tahu nomor HP saya, SMS-nya. Bapak, benar-benar Abah Anom itu agung sekali. Segitu. Sekarang sudah kejadian lagi di Nias. Jadi itu ikhwan yang baru sadar mengapa Abah tahun 2003 membuat maklumat untuk melaksanakan sholat tidak ibadah 2 rakaat setelah sholat isya dan hataman Qoria Naksabaniyah. Abah tidak bilang nanti akan kejadian Aceh, tidak bilang akan kejadian Nias, tidak bilang akan kejadian di Gajah ada sampah longsor. Abah tidak bilang nanti akan kejadian di gedung DPR akan orang akan ada yang loncat ke meja. Meja itu untuk diinjak, meja itu untuk meletakkan tangan, untuk nulis, bukan diinjak. Betul-betul kepanjangan kalimat narkoba itu bukti sekarang. E-nya negara, A-nya akan, R-nya runtuh rusak, K-nya kalau, O orang-orangnya
B-nya bicara A-nya akhlak. Itu sudah bukti bicara akhlak itu adalah kehancuran. Kenapa demikian? Salah siapa? Nah, kalau sudah salah siapa, jangan itu orang lain. Salah kita. Kenapa milih orang kayak gitu? Dan ini orang, jangan orang lain. Kenapa milih wakil kayak gitu? Apa itu uswah hasanah untuk bangsa? Kenapa pilih kepala-kepala yang panas, yang kena tsunami? Itu dia air, tapi airnya air tidak menguntungkan. Dia juga udara tidak menguntungkan. Dia juga api tidak menguntungkan. Dia tanah tidak menguntungkan. Pilih dong yang bagus. Maka kata saya dulu istimewa tuh, siapa yang harus kita pilih? Sekarang, maaf ya, kristenisasi naik, berhasil, sukses. Jangan ada remeh, dafil bala. Atau bukan bala, tsunami, bala, nias, bala, longsor. Itu mah kecil. Akidah. Malah petaka yang terdahsyat ke bangsa ini yang mayoritas umat Islam adalah akidah. Malah petaka yang paling dahsyat yang sangat dikhawatirkan. Makanya Nabi bersabda, akhafu ala ummati rajulun munafik ala lisan jahilul qalbi. Yang paling saya takuti dari semua yang saya takuti adalah satu, laki-laki munafik. Pertengkang ngomongnya, pintar, mubalik 1 triliun umat. Tapi hatinya bodoh kepada Allah. Karena dia bodoh kepada Allah, maka kita tidak tahu adab. Adabnya sekarang adab nunduk atasan, tidak koreksi diri. Tuba liman syagalahu uyubuhu an uyubi nafsi, an uyubu ghairi, an uyubi ghairi. Tuba liman syagalahu uyubuhu an uyubi ghairi. Berbahagialah orang yang sibuk dengan kesalahan dirinya sendiri, kecacatan dirinya sendiri, aib dia sendiri, kekurangan dia sendiri, ketimbang nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, aib orang lain, kekurangan orang lain. Makanya kita sejak Rasulullah SAW sampai hari ini, sampai hari esok, sampai lusa, sampai hari kiamat, tidak akan mengurang orang yang ingin belajar zikir sambil merem. Karena zikir la ilaha illallah sambil merem bukan ajaran Suryalaya, bukan ajaran Abah Anom, bukan tarekat Suryalaya, bukan tarekat Abah Anom, bukan ajaran baru. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril diberikan ke hadirat Rasulullah. Maksudnya apa? Supaya fokus ke dalam. Tidak ada untuk orang lain. Jadi kalau di salah satu majalah yang sudah tenang, ada orang bertanya, kenapa dikirnya mesti pakai gerakan? Jawaban yang ditanya itu, Tuhan kan tidak tuli. Apa hubungannya gerakan dengan Tuhan tidak tuli? Karena tulalit itu yang namanya jawaban tulalit. Maafkan dia, semoga dapat ampunan Allah. Tapi amin itu kalau memang dia bodoh. Tapi pura-pura tidak tahu, berlaga bodoh, tidak mau tahu, wah itu dia itu. Kita saja sekarang buat kita ya. Sudah ditagih, laksanakan zikir ini, jangan lepas lagi. Hanya ini, solusi terakhir, solusi yang paling utama. Kenapa? Jibril pun mengatakan, wa ma nazaltu kalimatin a'dhamma min qauli la ilaha. Aku tidak pernah menurunkan kalimat yang lebih agung
daripada la. Kalau saya kemarin di Papandayan, judulnya ngecor. Jadi bangsa kilo kemarin cuman sudah kilo 30 karena diperkirakan tidak akan cukup, baru sudah kecil sekarang. Jadi kembali ke basement ke bawah di Papandayan itu semakin banyak, semakin ceria, semakin bahagia. Jenderal manajernya semakin bahagia dengan berdatang yang hadir para ikhwan. Saya bilang ngecor, bukan ngecor Papandayan saja. Ngecor itu penting. Kan ada puppy blog, di puppy blog saja kalau tidak dicor itu longgar, lekel, supaya reket kuat kokoh dicor. Dicornya bukan dengan tanah, dengan alat cor apa? Pasir yang halus. Kalau bisa pakai semen. Sekarang ngecor diri kita masing-masing. Jadi diri kita yang retak-retak, renggang-renggang, dicor lagi dengan la ilaha illallah. Bukan diri kita merembet ke keluarga, merembet ke tetangga, akan merembet meluas ke negara. Karena hanya ini yang ditunggu-tunggu oleh semua. Setelah sahabat selesai melepaskan tidur lebih dari 3 tahun, 3 tahun setengah, Abah Sepuh mengatakan cuma dengan bahasa Sunda, sahih, tamat, ciri, dia bakal menjelajah dunia, seperti halnya Dzulqarnain yang ada di surat Al-Kahfi itu, penjelajah dunia. Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk. 2 tanduk ini sekarang adalah Kondia dan Somalia. Ini adalah penjelajah dunia. Nanti akan muncul di Eropa. Apabila Malaysia sudah diduduki, berarti dunia sudah digenggam dengan mereka Kondia dan Somalia, pondok pesantren Surya lain. Kenapa? Malaysia itu tenggoroknya. Sekarang sudah bukan gambaran lagi. Ulama-ulama akan tumbang. Bahasanya, bahasa apa sepuluh? Ulama-ulama akan tumbang. Raja-raja akan bertekuk lutut. Kata Abah ujungnya, kita menonton saja kekuasaan Allah itu. Urang malala jowe itu siapa malala jowe deh. Begitu dari aing begitu Abah mah. Siapa malala jowe. Kita menonton saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Tinggal kitanya. Kalau ingin melaksanakan sholat dengan ibadah pada Isya, jangan tegang, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, yang santai. Walaupun hanya 3, tapi santainya hati, merasa puasnya hati, tenang hati. Dengan itu berarti guru kita memberikan bonus dunia dan akhirat. Amin. Bonusnya urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana beliau saja? Bagaimana beliau jangan atur? Kalau ruh saja bisa diatur, apalagi urusan dunia. Beliau adalah pimpinan ruh, guru ruh, dokter ruh, at-tabibur ruhaniyu, al-arifu ala afatil qalbi, al-qadiru ala dawaiha. Dokter ruhani yang tahu malapetaka hati. Cuman Abah tidak suka nunjuk-nunjuk hati orang. Hati kamu lebih susah ya, hati kamu lebih bingung lah. Abah itu yang suka itu dukun. Abah tidak suka sok tahu. Pikir saja. Tidak ada yang tidak dikasih solusi sedikit. Semua pedagang hancur datang ke Abah. Lumayan daripada datang kepada orang yang tidak benar. Datang ada apa? Saya Abah dagang saya hancur. Mau apa? Ya, saya ingin ada kemajuan aja, jangan jatuh bangun. Kata Abah, kalau tidak mau jatuh bangun, jangan dagang atuh, kata Abah. Jatuh bangun itu, ya untung rugi. Itu sudah pekerjaan orang lain.
Benar itu, karena ajaran wakaf sampai hari ini tidak pernah untung, tidak pernah rugi, tidak pernah jatuh bangun, tidak pernah panen, tidak pernah panggilan, tidak pernah naik pangkat, tidak pernah diturunkan, dan tidak akan pernah pensiun, tidak ada PHK. Profesor ini coba kalau orang profesor untuk gaji di sini susah belum tentu mau, tapi terpanggil oleh lambaian tangan pengasah musik karena ruhnya sudah ada di tangannya. Datang mau, tidak mudah, tidak mudah kalau tidak di program Allah dari sana. Bukan buatan kita ini semuanya, buatan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la murida illallah. Tidak ada yang mau ini kecuali yang maha mau, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini semua tidak bisa dihalang-halangi siapapun, tidak bisa didorong-dorong, tidak bisa dibujuk, dirayu, tidak bisa. Allah sudah program untuk ini, kita tinggal bersyukur kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu sholat tidak ibadah setelah isya, laksanakan dengan tenang, dengan puas, merasa bahagia, menerima, syukur, doakan kepada sahabat setelah sholat atau setelah taman itu, ya, doakan semoga panjang usianya, doakan kesehatannya, semoga suhu siwinya jadi orang-orang yang saleh.